Kebayang nggak ada sebuah negara yang membangun sebuah kota modern dan futuristik dengan nol emisi, nol pajak, energi baru terbarukan, dan semuanya itu dibentuk dengan sebuah ekosistem Bitcoin raksasa. Mungkin untuk sebagian orang terdengar seperti dongeng ya, tapi pada kenyataannya di belahan dunia sana ada sebuah negara yang sangat serius membangun kota tersebut dan dibangun di dekat gunung vulkanik aktif. Pertanyaannya, kenapa harus di situ dibangunnya? Yang kedua, apa hubungannya sama Bitcoin? Nama gue Budi dan ini adalah kotanya Bitcoin. Sebelum kita bicara lebih jauh lagi tentang kota Bitcoin, akan lebih afdol lagi kalau kita tahu dulu nih kota tersebut berada di negara mana sih, yaitu adalah El Salvador, sebuah negara yang terletak di sentral Amerika dengan penduduk kurang lebih 6 juta jiwa. Secara ekonomi negara ini nggak bisa dibilang negara yang kaya ataupun maju, karena lebih dari 1 dekade negara ini mengalami perang sipil, political issues, korupsi, serta mismanagement yang cukup fatal. Namun pemerintah El Salvador berusaha keras untuk menaikkan kesejahteraan rakyatnya beserta dengan kemakmuran negaranya. Berdasarkan data, lebih dari 25% penduduk El Salvador berada di bawah garis kemiskinan, dengan 40% warganya terancam untuk hidup di garis kemiskinan. Nggak cukup itu aja sih sebenarnya ya. Dengan faktor kesenjangan sosial yang sangat besar, serta ekonomi yang cukup carut-marut, El Salvador juga memiliki isu mengenai kekerasan gangster, serta kasus pembunuhan. Kenapa begitu? Dari data tahun 2015 aja, terdapat 18 kasus pembunuhan yang terjadi setiap hari. Setiap hari, bukan bulan, bukan tahun, setiap hari. Bisa dibayangin berapa banyak berarti dalam setahunnya. Dan menjadikan negara ini salah satu negara yang mematikan di dunia. Dengan tingkat kematian yang bisa dibilang jauh lebih tinggi daripada kematian di medan perang. Otomatis dengan kasus seperti ini akan menjadikan investor luar maupun dalam serta warganya takut masuk, entah itu sekedar investasi ataupun berbisnis. Tapi itu dulu, bukan El Salvador yang sekarang. Mungkin teman-teman bisa lihat dari Google ataupun dari YouTube bagaimana kondisi negara El Salvador sekarang. Semuanya terasa sangat berbeda. Untuk kondisi El Salvador yang sekarang, bahkan untuk kasus pembunuhan setiap tahunnya terus menurun. Bahkan sempat menyentuh titik terendah dalam kasus pembunuhan selama 3 dekade terakhir. Meskipun isu tentang banyaknya pengangguran, faktor ekonomi yang masih sulit, ataupun kesenjangan sosial yang begitu besar masih menjadi isu utama negara ini. Namun, El Salvador saat ini tengah berkembang secara pesat dan sedang mengarah di jalan yang benar, membuat banyak investor maupun pebisnis mulai masuk ke negara ini. Mungkin satu tokoh yang bisa gue sebutin yang cukup berpengaruh dan mengubah negara ini. Dari yang semula menjadi salah satu negara paling mematikan dunia, sekarang menjadi salah satu negara yang berkembang dengan pesat di dunia. Nayib Bukele. Tidak hanya menjadi seorang presiden di El Salvador, namun ia juga menjadi presiden termuda di El Salvador dengan usia 37 tahun saat dilantik menjadi presiden. Pak Nayib ini berhasil merebut hati masyarakat dengan campaign kontroversialnya dia di tahun 2019 dengan self brandingnya untuk dirinya sendiri, yaitu adalah politikus muda dan independen. Buat teman-teman yang belum tahu, di El Salvador itu terdapat 2 partai penguasa yang sudah estafet tongkat kepemimpinan dan kepenguasaan di negara tersebut. Namun hasilnya nggak jauh beda dan secara ekonomi pun nggak jauh berkembang. Bahkan perang sipil pun masih terus terjadi. Sehingga mungkin, ini asumsi gue ya, mungkin rakyatnya jenuh. Hingga akhirnya Pak Nayib muncul sebagai pembeda. Setelah berhasil memenangkan pemilu di El Salvador dengan lebih dari 50% suara, bersaing dengan 2 partai raksasa yang ada di sana, Pak Nayib ini langsung mengeluarkan beberapa gebrakan-gebrakan dan kebijakan-kebijakan yang cukup kontroversial di mata dunia. Salah satunya adalah gebrakan memberi power pada polisi untuk memenjarakan setiap warganya yang disinyalir seorang gangster. Familiar nggak? Sejak kebijakan itu berlaku, hampir 80.000 orang El Salvador sudah berhasil dinarapidanakan. Nggak cuma itu, El Salvador juga membangun penjara terbesar di dunia untuk narapidana menginap. Dari yang semula menjadi salah satu negara paling mematikan dan berbahaya di dunia, menjadi salah satu negara teraman di dunia. Inilah El Salvador sekarang. Oke, cukup dengan latar belakang El Salvador. Lalu kita balik lagi, apa hubungannya El Salvador dan Bitcoin?
Kita flashback lagi di tahun 2021, pemerintahan El Salvador mengeluarkan statement yang cukup kontroversial di mata dunia. Bahkan nggak jarang juga menjadi buah bibir di media sosial. Karena negara ini mengadopsi cryptocurrency menjadi salah satu alat pembayaran yang legal di negaranya. Beriringan dengan dolar Amerika yang sudah berjalan sejak tahun 2001. Bitcoin menjadi salah satu alat pembayaran legal di El Salvador. Dengan masalah lebih dari 70% masyarakat El Salvador yang tidak punya akun perbankan, diharapkan dengan adopsi Bitcoin ini akan menjadi sebuah literasi dan pelayanan finansial ke seluruh lapisan masyarakat di El Salvador. Sebelum kebijakan mengenai Bitcoin itu berlaku di El Salvador, pada faktanya pemerintah El Salvador sudah keduluan memborong 400 Bitcoin yang bila dikurskan saat ini sekitar 21 juta dolar. Mungkin tujuannya masuk akal ya, karena Bitcoin itu kan nilainya naik terus. Selama ini data yang ada seperti itu. Cuman namanya sebuah kebijakan selalu ada pro kontra. Contohnya adalah seperti IMF. Yang itu yang suka minjemin uang. Mereka kayak kesannya nggak setuju dengan kebijakan El Salvador ingin membeli Bitcoin sebagai aset investasi negara. IMF ini bilang kepingin untuk El Salvador membatalkan kebijakan adopsi cryptocurrency. Selain dikarenakan memiliki risiko yang begitu besar dan juga perlindungan konsumennya masih dipertanyakan. Nggak cuma dari sebuah organisasi aja, masyarakat El Salvador pun ada yang pro dan kontra. Dengan mayoritas masyarakatnya ternyata kontra. Walaupun begitu, diserang bertubi-tubi, Pak Nayib Bukele nggak ciut sama sekali dan tetap menjalankan ambisinya mengenai kebijakan aset negara. Bitcoin City adalah proyek impian ataupun bisa dibilang juga proyek ambisius dari Pak Nayib Bukele dengan membangun sebuah kota yang begitu besar di negara El Salvador dengan bentuk lingkaran besar. Paling enggak sih gambarnya agak mirip ya dari yang dipresentasikan Pak Nayib. Kota ini nantinya tuh bakal dipenuhi dengan teknologi mutakhir. Kota dengan modern payment, transaction, dan tentunya untuk menarik banyak pebisnis dan investor. Kota itu akan menjadi sebuah tax haven. Semua infrastruktur akan bebas dari pajak dengan daya tarik utamanya adalah Bitcoin menjadi nilai utama transaksi di kota ini. Kota ini digadang-gadang akan menjadi sebuah real deal sih karena akan menjadi kota yang dipenuhi oleh pebisnis di sana. Terus apa hubungannya dengan lokasi dekat gunung vulkanik? Kota Bitcoin ini seluruhnya akan dienergikan menggunakan geothermal energi dengan memanfaatkan gunung yang ada di dekatnya. Dan menjadikan kota ini menjadi kota yang menggunakan energi bersih dan terbarukan. Tapi bukannya penggunaan energi geothermal itu bukan perkara yang murah ya. Pemerintah akan menjual sebesar 1 miliar dolar obligasi, kemudian setengahnya akan diinvestasikan menjadi Bitcoin. Dan setengahnya lagi dipakai buat pembangunan kota Bitcoin, serta melakukan penambangan Bitcoin. Yang dimana saat nilai Bitcoin naik, maka keuntungan itu akan digunakan untuk membeli kembali obligasi yang telah dijual, dan membeli lebih banyak lagi Bitcoin sebagai bentuk investasi. Kedengarannya menjanjikan kan? Tapi itu baru teori. Realitanya? Faktanya, El Salvador telah memulai proyek mining Bitcoin di gunung lain. Lebih tepatnya ada di gunung vulkanik Tecapa di tahun 2024. Proyek ini sudah memberikan sebanyak 474 Bitcoin yang setara dengan 30 miliar dolar US. Dengan El Salvador yang berhasil menjadi pemimpin negara yang menggunakan energi geothermal di dunia, menurut gue sih ini bukan hal yang gak mungkin ya. It's doable, tinggal gimana eksekusinya. Semoga aja gak ditilep kayak di negara sana tuh, negara di benua Afrika. Kesimpulannya apa?